Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nafisah Nur Inayah, mahasiswi PPG Prajabatan tahun 2024 di Universitas Pakuan Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan mengkampanyekan praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di SDN Polisi 1 Kota Bogor. Berikut ini adalah profil saya. Kampanye praktik baik ini saya implementasikan dalam penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik di kelas 5E SDN Polisi 1 Kota Bogor pada mata pelajaran IPAS dengan topik lapisan bumi, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer, dengan tujuan untuk meningkatkan dan merelevansikan kemampuan peserta didik terhadap mata pelajaran IPAS dengan kehidupan sehari-hari. Berikut adalah hasil observasi untuk mengidentifikasi peserta didik di SDN Polisi 1. Peserta didik kelas 5E secara umum memiliki kecerdasan yang tinggi, namun terdapat beberapa peserta didik yang tertinggal sehingga belum sepenuhnya menguasai materi. Kemudian, dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik yang tertinggal akan mendapatkan scaffolding dari guru. Latar belakang, setiap kelas memiliki kemampuan peserta didik yang unik dan beragam. Gaya belajar dan latar belakang, serta kemampuan awal peserta didik menggambarkan perbedaan karakteristik peserta didik. Dikutip dari Diantika Perianti tahun 2023. Sehingga mendapatkan solusi, guru dapat mewujudkan ketercapaian pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dengan menerapkan scaffolding pada ZPD. Kemudian kita berlanjut ke landasan teori. Teori yang mendukung konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD dan scaffolding berasal dari pemikiran Lev Vygotsky, seorang psikolog Rusia yang berfokus pada perkembangan aktual seorang peserta didik, yaitu kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas secara mandiri dan tingkat perkembangan potensi mereka yang dapat dicapai dengan bimbingan orang dewasa atau kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten. Kemudian, dalam konteks ini, scaffolding berfungsi sebagai teknik pengajaran yang memberikan dukungan awal dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sulit, kemudian mengurangi bantuan tersebut seiring meningkatnya kemampuan peserta didik. Penerapan scaffolding pada ZPD kali ini diterapkan pada kegiatan pembelajaran di kelas 5E mata pelajaran IPAS topik lapisan bumi, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Pada kegiatan ini saya menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Adapun aktivitas dalam penerapan scaffolding diantaranya mengidentifikasi ZPD melalui asesmen diagnostik, menyusun rancangan pembelajaran dengan metode scaffolding, melaksanakan proses pembelajaran, mengelompokkan peserta didik dan memberikan tugas berdasarkan perkembangannya, melakukan bimbingan kepada peserta didik pada proses belajarnya menggunakan metode scaffolding, melakukan evaluasi terhadap penerapan scaffolding pada ZPD. Kemudian, aktivitas pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Scaffolding berupa dukungan emosional untuk mempersiapkan kegiatan belajar. Guru membantu menciptakan suasana nyaman bagi peserta didik. Dalam hal ini, saya melakukan tes diagnostik dan ice breaking sebelum memulai pembelajaran. Aktivitas yang kedua yaitu kegiatan inti. Scaffolding membantu peserta didik mengetahui konsep dasar yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Guru mendemonstrasikan pengetahuan dengan benda konkret. Di sini saya menggunakan miniatur bumi yang telah saya buat dari bola plastik dan styrofoam. Kemudian, scaffolding memberikan dukungan personal yang sesuai kebutuhan peserta didik dan memberikan bantuan tambahan secara kontekstual. Nah, saya memberikan scaffolding dalam bentuk bimbingan kepada peserta didik agar bekerja sama dalam menyelesaikan LKPD. Saya juga menerapkan konsep ZPD agar peserta didik mendapatkan pengalaman yang mendalam. Dalam kegiatan ini, bantuan teman sebaya juga berperan loh. Scaffolding juga mendorong peserta didik untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan pemahaman konsep. Peserta didik menampilkan hasil diskusi dan kerja kelompok mereka. Hal ini meningkatkan keterampilan cara berkomunikasi dan kerjasama antar peserta didik. Kemudian, guru menanggapi dan memberikan penguatan, dan teman sebaya pun menanggapi dan bertanya.
Yang ketiga yaitu aktivitas kegiatan penutupan. Peserta didik melakukan kegiatan asesmen serta refleksi untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian guru memberikan umpan balik. Dengan adanya scaffolding, peserta didik akan berkembang dari tahap interpersonal ke tahap intrapersonal, sehingga adanya keseimbangan antara kemampuan kognitif dan sosial peserta didik. Hasil yang dicapai pada penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau GPD, yang pertama, peserta didik mendapatkan minat belajar yang lebih tinggi karena pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, peserta didik dapat berkolaborasi antar guru dan teman sebaya. Yang ketiga, peserta didik mendapatkan lingkungan belajar yang nyaman, aktif, dan kondusif. Yang keempat, peserta didik dapat meningkatkan keberhasilan capaian tujuan pembelajaran. Kesimpulannya, penerapan scaffolding yang efektif membutuhkan pemahaman awal yang kuat tentang kebutuhan dan tingkat perkembangan peserta didik. Selain itu, mendengarkan dan merespon dengan tepat terhadap kesulitan yang dihadapi peserta didik merupakan kunci dalam memberikan dukungan yang efektif. Dengan demikian, pembelajaran dengan scaffolding dapat membantu peserta didik mencapai level tertinggi GPD. Sekian kampanye praktik baik saya dalam penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau GPD. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.